Halo teman-teman, berita baru lagi dari Pangeran Harry dan Meghan Markle. Berita yang pertama, selama di istana, Meghan Markle disebut bermasalah dengan staf kerajaan. Dan berita yang kedua, inilah nama Harry sekarang setelah keluar menjadi anggota kerajaan Inggris. Kita mulai dari berita yang pertama. Selama di istana, Meghan Markle disebut bermasalah dengan staf kerajaan. Agaknya bukan hal yang mudah bagi Meghan Markle untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan kerajaan. Tersiar kabar bagaimana sikapnya selama masih tinggal di istana Inggris. Hal ini berkaitan dengan latar belakangnya dari kalangan selebriti. Ada benturan budaya yang membuat Meghan dan staf istana tak bisa beriringan, demikian dilansir Hollywood Life. Di antaranya soal pengetahuan Meghan memahami peraturan tidak tertulis kerajaan yang serba terurut dan teratur. Ada hierarki staf yang telah berada di istana Buckingham selama bertahun-tahun untuk melayani ratu dan negara, ungkap jurnalis kerajaan Camilla Tomini. Maka ketika Meghan dan Harry memiliki permintaan dan tuntutan khusus, ada semacam obrolan diam-diam yang bahasanya seperti menyebut kepada Meghan. Memang siapa Anda berani mengajukan banyak permintaan, imbuh Tomini. Sebelum memutuskan lepas dari kerajaan, Harry dan Meghan sempat tinggal terpisah dari istana. Kini keduanya resmi melepas lebar kerajaan yang dulu melekat. Keduanya sudah memutuskan untuk pindah mandiri. Setelah pindah ke Kanada, kini mereka berada di Los Angeles. Berita yang kedua, begini nama baru Harry sekarang setelah mundur dari kerajaan Inggris. Pangeran Harry ingin orang-orang mengenalnya sebagai Harry setelah dirinya mundur sebagai anggota bangsawan senior kerajaan Inggris. Namun tentu saja kita jadi bertanya-tanya, jika ia hanya ingin dikenal dengan nama itu, tentu ada jutaan orang lain juga di luar sana yang memiliki nama sama persis dengannya, yaitu Harry. Lalu bagaimana kita tahu dirinya adalah Harry? Lalu pertanyaan ini terjawab oleh sebuah dokumen registrasi di Travelist dengan nama Harry di dalamnya. Berbasis di Amsterdam, Travelist merupakan sebuah inisiatif travel baru yang membantu orang-orang berpergian dengan lebih ramah lingkungan. Menurut laporan The Daily Mail, dalam dokumen tersebut Harry memilih untuk tidak menggunakan nama keluarga yang diberikan sang nenek, Ratu Elizabeth II, kepada keturunannya yaitu Mountbatten Windsor. Harry menggunakan nama Prince Harry Charles Herbert David, Duke of Sussex. Tentu saja, sebagai bagian dari perjanjiannya dengan sang ratu, Harry harus melepas gelar His Royal Highness pada namanya dan menanggalkan segala sapaan bangsawan pada brandnya. Karena itu pula lah Harry dan Meghan harus mengucapkan selamat tinggal pada label Sussex Royal dan akhirnya mendirikan organisasi nirlaba mereka yang bernama Archewell. Meski demikian, sebenarnya secara teknis Mountbatten Windsor tetap nama belakang Harry. Mulai April 2020, Meghan Markle dan Pangeran Harry tak lagi berhak atas kemewahan ini. Meski ia memilih untuk menggunakan nama baru tanpa gelar dan nama keluarga, rasanya nama Pangeran Harry sudah terlanjur lekat pada Harry. Tentu selain memasangkannya dengan nama sang istri Meghan Markle, menurut Anda mana yang lebih mudah dipakai untuk mengingatkan kita pada sosoknya? Pangeran Harry, Harry saja atau Harry dan Meghan? Berita selanjutnya, keturunan kerajaan, putra Meghan Markle tak bergelar pangeran. Banyak yang mempertanyakan gelar putra Pangeran Harry dan Meghan Markle, Archie, apakah ia akan seperti ayahnya yang memiliki gelar pangeran? Meghan Markle dan Pangeran Harry memberi nama putra mereka Archie Harrison. Ada nama tambahan sebagai cucu yang lahir di kerajaan Inggris, yakni Mountbatten Windsor yang diperoleh dari ayahnya, kakek dan nenek buyutnya Ratu Elizabeth II. Meskipun Archie mungkin bukan pangeran untuk saat ini, dia bisa saja menjadi pangeran di masa depan. Pangeran Harry dan Meghan Markle tak akan menetap di Amerika.
Bulan lalu, Pangeran Harry dan Meghan Markle memutuskan untuk pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat. Namun, tampaknya mereka tak akan tinggal selamanya di sana. Hal tersebut diberitakan oleh Daily Star. Mereka menyebut jika LA hanya jadi tempat sementara bagi keluarga kecil mereka. Pangeran Harry pun tak mengajukan green card ataupun kewarganegaraan Amerika Serikat hingga saat ini. Pangeran Harry tak mengajukan untuk perizinan 2 kewarganegaraan dan aku pikir ia juga tak akan mengajukan green card dalam waktu dekat ini, ungkap salah seorang sumber. Hingga saat ini masih belum jelas bagaimana perizinan yang digunakan oleh Pangeran Harry selama menetap di Amerika Serikat. Apakah ia menggunakan visa 90 hari atau dirinya mendapatkan hak istimewa diplomatis di sana. Selain itu, ada pula yang beranggapan jika Pangeran Harry belum mengajukan green card karena negara tersebut tengah sibuk mengurusi masalah pandemi virus dan membuat warganya menjalani karantina di rumahnya. Sebelumnya, LA disebut sebagai rumah masa depan keduanya, apalagi ibu Meghan Markle, Doria Ragland, juga berada di kota tersebut. Pasangan tersebut sadar jika Kanada tak akan berjalan lancar untuk beberapa alasan dan mereka ingin menetap di Los Angeles. Mereka punya banyak koneksi di sana dan ibunya Doria berada di sana, pungkasnya. Selanjutnya, demi Meghan Markle, Pangeran Harry rela tak lakukan hobi ini. Pangeran Harry harus kembali merelakan salah satu hobinya yang tak disukai oleh Meghan Markle, yakni berburu. Apalagi usai pindah ke Los Angeles, tentunya berburu adalah salah satu hal yang sulit dilakukan oleh adik Pangeran William itu. Hal tersebut diungkapkan oleh sahabat mereka, yakni Dr. Jane Goodall, dalam sebuah wawancara bersama Mirror. Ia mengatakan jika Harry harus melupakan kegiatan-kegiatan masa lalunya karena Meghan tak menyukainya, khusus tradisi sebagai anggota kerajaan Inggris. Aku tak tahu rencana karirnya, namun tentunya jika kita masih saling berhubungan dan ia merasa hidup sedikit menantang saat ini, ungkap dalam Radio Times. Ya, Harry dan William mencintai lingkungan meskipun mereka masih berburu dan menembak. Namun, kupikir Harry akan menghentikan hobinya itu karena Meghan tak menyukainya berburu. Jadi, sepertinya itu sudah berakhir, tambahnya. Dr. Jane merupakan salah satu tokoh lingkungan yang dikagumi oleh Meghan dan Harry. Ia kerap datang berkunjung ke kediaman mereka di Frogmore, Inggris sebelum memutuskan pindah ke Kanada lalu ke Amerika Serikat. Berita selanjutnya masih dari Harry dan Meghan. Pangeran Harry dan Meghan habis disindir tajam oleh presenter Inggris. Presenter Piers Morgan menyindir pasangan Pangeran Harry dan Meghan Markle di acara Good Morning Britain. Dalam acara tersebut, Piers memberikan apresiasinya pada para bangsawan maupun keluarga kerajaan lainnya karena tetap berada di negaranya. Melansir Daily Star, komentar itu nampaknya menjadi sindiran pedas Piers kepada Meghan dan Pangeran Harry yang diketahui belum lama meninggalkan Inggris ke Amerika Utara untuk menetap. Piers yang diketahui secara terang-terangan mengungkapkan ketidaksukaannya pada pasangan tersebut, kembali menekankannya dengan mengatakan bahwa Inggris telah berada dalam kondisi terbaiknya selama krisis pandemi virus. Wabah virus corona telah kembali memperlihatkan bahwa Inggris tengah berada dalam kondisi terbaiknya selama krisis ini, ujar Piers. Aku harus mengatakan bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat dari apa yang seharusnya mereka lakukan, sambung Piers. Piers juga diketahui sempat memberi sindiran tajam pada Pangeran Harry dan Meghan Markle dengan berkomentar di salah satu postingan Instagram Kensington Palace yang dimiliki oleh Pangeran William dan Kate Middleton. Sangat menarik bagaimana William dan Kate melakukan hal ini. Sayangnya William dan Kate kurang bergaya seperti selebriti Hollywood, rendah diri dan berkomitmen untuk bertugas yang menjadi sangat mengesankan di tengah masa krisis nasional, komentar Piers. Diketahui Pangeran Harry dan Meghan Markle memberi kejutan menakjubkan dari keluarga kerajaan Inggris dan berencana menetap di Amerika.